Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini. Salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, sekarang saya sesuai dengan janji saya mau membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari Partai Bulan Bintang. Jangan lupa ya, ada permohonan dari Dewan Perwakilan Daerah yang ditolak legal standingnya, dan permohonan dari Partai Bulan Bintang, Crescent Star Party, yang ditolak permohonannya. Jadi kalau ini ditolak substansinya. Nah, kita akan bacakan sekaligus kita bahas. Jadi tidak banyak ya, malam-malam ini tidak apa-apa ya, sebelum kita Idul Adha nanti bertakbir. Tapi ada yang Idul Adha hari ini, tapi ada yang baru akan minggu nanti ya. Yang penting kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita akan ucapkan atau kita kumandangkan takbir. Begitu sudah harus dikumandangkan. Tapi sekarang coba kita bacakan sahabat era sekalian dan ulas ya, bagaimana bunyi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak substansi dari Partai Bulan Bintang. Oke. Ini kita mulai dari halaman 67 putusan. Yang jelas pokok permohonan kita bacakan ya. Paragraf 3.9. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 222 ya tentang presidential threshold, pemohon 2 dalam hal ini PBB mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya ya sebagai berikut. 1. Menurut pemohon 2 dalam hal ini Partai Bulan Bintang, nanti saya ganti pemohon 2 itu jadi Partai Bulan Bintang ya. Pasal 222 bukan merupakan open legal policy sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 dan pasal 6A ayat 5 UUD 45. Bahwa menurut PBB pasal 222 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 dan pasal 6A ayat 3 UUD 45. Pasal 1 ayat 2 itu mengenai kedaulatan ya intinya. Pasal 6A bahwa presiden dan wakil presiden itu intinya adalah memang dipilih oleh rakyat. Bahwa menurut pemohon 2 PBB ya, pasal 222 telah mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat 2. Bahwa UUD 45 ya, bahwa menurut pemohon 2 atau PBB pasal 222 lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 6A ayat 1 dan pasal 22E ayat 1 UUD 45. Bahwa menurut pemohon 2 PBB ya,
Pasal 222 telah melanggar prinsip electoral justice sehingga bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD 45. Bahwa menurut PBB, pasal 222 telah menjadi senjata partai politik besar untuk menghilangkan pesaing sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD 45. Bahwa menurut pemohon PBB, pasal 222 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat 1 UUD 45. Kemudian 8, bahwa menurut pemohon 2, pasal 222 telah menciptakan polarisasi masyarakat sehingga bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 UUD 45. Bahwa menurut PBB, pasal 222 tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 UUD 45. Bahwa menurut PBB, pasal 222 berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 UUD 45. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, PBB memohon agar MK mengabulkan permohonan dengan menyatakan pasal 222 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Oke. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, pemohon 2 telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai P50 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. 3.11, ya, ini bisa ditampilkan Jido ya sebenarnya. 3.11 halaman 69. Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan pemohon 2 telah jelas, menurut mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Luar biasa. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil pemohon 2, dalam hal ini PBB, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.9, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi nomor pasal 222 yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, presidensial threshold oleh partai politik atau gabungan partai politik, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 PUU strip 15 2017 yang diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian putusan nomor 49 tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018 dan putusan nomor 54 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 25 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan aku, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon 2 memenuhi ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK jungto pasal 78 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ya. Kemudian menimbang bahwa pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK tadi, pasal 60 Undang-Undang MK berbunyi, terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat diajukan pengujian kembali. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang-undang dasar yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 Undang-Undang PMK terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang atau perpu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan itu dapat dikecualikan jika materi muatan yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Oke, ya. Jadi tidak hanya batu ujinya berbeda tapi alasannya berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh MK, hanya dapat dimohonkan pengujian kembali
apabila terdapat dasar pengujian dan atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Partai Bulan Bintang, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 28J ayat 1, dan pasal 28J ayat 2 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh MK. Oke. Selain itu terdapat perbedaan alasan permohonan pemohon 2 yaitu PBB dengan permohonan yang telah diputus oleh MK sebelumnya. Antara lain pasal 222 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif parpol. Lalu pasal 222 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik. Kemudian pasal 222 telah menciptakan polarisasi masyarakat, ya. Jadi saudara sekalian, semua argumentasi ini telah kami tuliskan juga sesungguhnya, ya. Tetapi pada waktu itu MK menolak legal standingnya, luar biasa MK. Jadi di mata MK yang punya legal standing untuk presidensial threshold ini hanyalah partai-partai politik peserta pemilu 2019. Allahu Akbar. Dengan demikian menurut MK terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan akuo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh MK, ya. Oke. Kemudian menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan akuo dapat diajukan kembali, MK akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian, yaitu apakah adanya syarat ambang batas minimum pencalonan presiden wakil presiden itu inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 45. Namun faktanya terhadap isu konstitusionalitas tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan mahkamah telah berulang kali pula menyatakan pendiriannya terkait adanya syarat ambang batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol, ya. Oke. Pendirian mahkamah demikian dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MK nomor 53 2017. Kemudian juga dikuatkan kembali, ya, dalam putusan nomor 5152 59 tahun 2000. Mahkamah kemudian menguatkan kembali pendiriannya sebagaimana termuat dalam putusan-putusan mahkamah sebelumnya, khususnya dalam putusan MK nomor 51 52 59 2008 yang diucapkan pada tanggal 18 Februari 2009 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan MK nomor 49 2018 dan putusan MK nomor 54 2018 serta putusan-putusan berikutnya terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma pasal 222. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor 53 2017 aku adalah sebagai berikut. Menurut mahkamah, rumusan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu pertama upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan capres dan wakil presiden di DPR, dan kedua penyederhanaan jumlah partai politik. Allahu Akbar, nanti kita bahas, ya, bahwa itu penguatan presidensial itu adalah kecukupan dukungan di parlemen, ya, dan berikutnya adalah terkait dengan penyederhanaan partai politik. Dalam konteks yang pertama dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal, pasangan capres dan wapres yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih, tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya. How come? Yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan
pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya. Allahu Akbar. Misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR, sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR. Namun dengan cara demikian, setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program pasangan calon presiden dan wapres yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya sistem presidensial rasa parlementer dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Allahu Akbar ya. Jadi MK ini ya memutuskan suatu perkara berdasarkan asumsi. Jadi hal yang pasti digantikan dengan asumsi, ya itu yang saya pribadi jengkel, marah ya dengan MK. Sementara itu dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon presiden dan wapres tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Bullshit. Terus terang aja. Jadi penyederhanaan partai politik melalui presidensial threshold itu bullshit ya. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden itu, sebab pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya, maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut, yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Bullshit. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai politik yang tergabung dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka dengan sendirinya partai politik tersebut menjadi partai yang memerintah, the ruling parties ya, yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Bullshit. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik, partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar, sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik, kendati pun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda, namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercermin dalam program-program dan kinerja pasangan presiden dan wapres yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 didesain, dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, pasal 6A ayat 2 UUD 45 yang selengkapnya berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum adalah norma konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem presidensial dengan semangat di satu pihak mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara-suara partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut di DPR,
serta di pihak lain mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem presidensial dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Bullshit. Sekali lagi ya, bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud. Hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas, melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik. Jadi sahabat era sekalian, ya, semua asumsi yang dikatakan MK tersebut dibantah sendiri oleh dirinya, bahwa kalau sekarang belum terjadi bukan salah desainnya, tapi karena partai politik belum bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kenapa enggak partai politiknya itu dibenahi terlebih dahulu dibandingkan memperkosa hak orang lain untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, ya? Misalnya, bagaimana partai politik berkembang sebagai partai yang memberikan kaderisasi kepemimpinan? Batasi dong. Berapa kali seorang bisa memimpin partai politik, ya kan? Jangan orang bisa memimpin selama puluhan tahun. Yang kedua, wajibkan partai politik untuk mengajukan pasangan calon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi, partai politik harus punya kader sendiri yang bisa dimajukan. Kira-kira begitu. Jadi desainnya sebenarnya banyak. Dan berikutnya lagi, buang misalnya hak recall misalnya. Jadi macam-macam cara untuk memperkuat partai politik termasuk juga anggotanya. Kalau sekarang partai politik itu hanya terjadi penguatan di kepengurusan intinya saja, terutama di ketua umum yang bisa memecat anggota, bisa merecall anggota seenak udelnya ya. Oke. Berkenaan dengan putusan tersebut di atas, terdapat dua orang hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ya. Oke. Menimbang bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang 7 2017, pengaturan mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ya. Saya salah pernah menyebutkan Undang-Undang 10 tapi 42 ya. 10 itu tentang pemilu. Yang di dalamnya memuat juga norma adanya ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 42 tahun 2008. Terhadap ketentuan yang mengatur adanya ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden inkasu pasal 9, ini pun telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 2008 adalah konstitusional sebangun dengan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan lainnya sebagaimana diuraikan dalam paragraf 314. Mahkamah juga mengutip kembali seraya menguatkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, 59 tahun 2008 dan dalam beberapa putusan terkait pengujian konstitusionalitas pasal 9 Undang-Undang 42 2008 khususnya dalam putusan MK nomor 56 tahun 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2009. Putusan MK nomor 26 2009 yang diucapkan dalam sidang pleno 14 September 2009, putusan MK nomor 46 tahun 2013 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 27 Juni 2013, putusan MK nomor 14 2013 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 23 Januari 2014 dan putusan MK nomor 108 2013 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 20 Maret 2014. Dalam putusan MK nomor 108 2013 walaupun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, pada prinsipnya isu konstitusionalitas yang dipersoalkan adalah sama sehingga MK menolak permohonan akuo dengan pertimbangan selain mengutip pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya juga menegaskan kembali sebagai berikut ya. Menimbang bahwa pasal 9 Undang-Undang 42 2008 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara ya sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Menurut MK, putusan MK nomor 14 2013 23 Januari 2014
bertanggal 23 Januari 2015 maupun putusan MK nomor 51, 52, 59, 2008 bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan AQO merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait dengan pasal 9 Undang-Undang 42 2008 tidak relevan dipertimbangkan. Jadi dua, satu memperkuat sistem presidensil, yang kedua open legal policy. Menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari dalil-dalil 3.16 paragraf ya, argumentasi permohonan pemohon Partai Bulan Bintang, mahkamah menilai argumentasi pemohon PBB didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif seperti oligarki dan polarisasi masyarakat akibat berlakunya ketentuan pasal 222. Terhadap hal tersebut, menurut MK, argumentasi PBB yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol, maka berbagai ekses yang didalilkan oleh pemohon 2 tidak akan terjadi lagi. Oke ya. Artinya MK mengakui ada perpecahan di masyarakat dan ada oligarki, tapi MK nggak yakin kalau kemudian dihapuskan presidensial threshold itu akan terjadi suatu keadaan di mana hapus. Jadi kan aneh MK ini kan. Dia tadi berasumsi memperkuat sistem presidensial. Tapi di ujung bilang kalaupun belum terlaksana apa yang dipikirkan MK itu, ya, bukan salah MK atau desain konstitusionalnya. Karena salahnya partai-partai politik belum menjalankan fungsinya. Kira-kira begitu. Enak benar ya MK ya. Jadi asumsi orang lain ditolak, belum tentu ya. Dengan jawaban kalau dihilangkan thresholdnya bisa hilang oligarki dan tidak akan ada polarisasi. Tapi penguatan sistem presidensil yang merupakan angan-angan MK itu kalaupun belum terlaksana bukan salah MK dan bukan salah desain konstitusionalnya. Luar biasa ya. Oke. Apalagi ya? Oke. Karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol, maka berbagai ekses yang didalilkan PBB tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi setelah membaca semua putusan MK yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan capres dan wapres oleh parpol atau gabungan parpol, pada pokoknya mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka open legal policy. Bagaimana kalau seandainya misalnya menjadi 51% ya dalam ranah pembentuk undang-undang. Pendirian MK tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan presidensil berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Lagi-lagi berasumsi. Dalam pandangan MK, pemilu presiden dan wapres perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensil, tidak hanya terkait legitimasi presiden dan wapres terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR, sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka check and balances secara proporsional. Gak ada kaitannya. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara, dan hak tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan pemohon 2 dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut MK dalil pemohon Partai Bulan Bintang berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol, yang mana mahkamah telah menyampaikan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan di atas.
Menimbang bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal 222, dua orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda dissenting opinion pada putusan-putusan sebelumnya. Jadi tadi saya salah ya, karena saya tidak melihat adanya dissenting opinion, ternyata dissenting opinionnya itu dicantumkan saja ya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal 222 Undang-Undang pasal 222 Undang-Undang nomor 7 ya, berkaitan dengan esensi norma pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 28J ayat 1 dan pasal 28J ayat 2, sehingga MK berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar yang menyebabkan MK harus mengubah pendiriannya. Allahu Akbar. Dengan demikian menurut MK, permohonan pemohon PBB tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya. Jadi itu ya Sobat Era sekalian, esensi dari mengapa kemudian Partai Bulan Bintang ditolak. Nggak ada yang baru penolakannya ya, sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu satu, karena presidensial threshold itu konstitusional dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang kalaupun belum terjadi saat ini bukan salahnya MK dan desain konstitusinya ya, atau desain sistem presidensial yang diharapkan, tapi masih salahnya partai politik yang tidak menjalankan fungsinya secara baik. Yang kedua, itu adalah kebijakan hukum terbuka DPR atau open legal policy. Sama sekali ya, MK tidak menguraikan dengan cara yang baik mengenai ya textual interpretation dari pasal-pasal konstitusi. Jadi mengembara kemana-mana, padahal pasal 6 ayat 2 jelas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. That's all. Jadi kalau kita misalnya mau bergerak ya dari interpretasi konstitusi ya mestinya tertib, bergerak dulu di textual interpretation. Kalau tidak bisa menemukan textual interpretation, mungkin kita bicara mengenai systematic interpretation. Kalau enggak, kita bergerak dari historical materials atau perspektif historis dari penafsiran konstitusi. Kalau kita bicara bergerak penafsiran yang lebih filosofis untuk tujuan ke depan. Nah, MK menurut saya, Sobat Era sekalian, tidak tertib cara berpikirnya. Dia main lompat begitu saja, membayangkan tentang penguatan sistem presidensil dikaitkan dengan kemudian presidensial threshold yang katanya kalaupun tidak terjadi saat ini, maka itu bukan salah MK dan bukan salah desainnya, tetapi salah partai politiknya. Jadi hal yang pasti digantikan asumsi. Jadi yang pasti itu Sobat Era sekalian, yaitu pasal 6A ayat 2, jelas itu pasti. Apalagi kalau kita bicara tentang sistem presidensil. Jadi sistem presidensil gaya MK itu adalah memperkuat presiden dan penyederhanaan partai politik. Itu dalilnya. Yang menurut saya nggak benar dalilnya itu. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya sistem presidensil adalah terbentuknya sebuah sistem kekuasaan yang kuat dan efektif antar dua cabang kekuasaan. Jadi dalam sistem presidensial itu tidak hanya presiden dan dukungan DPR yang diperhatikan, tetapi berjalannya fungsi-fungsi kedua lembaga secara efektif. Jadi the effectiveness of presidential system itu bergantung kepada dua lembaga ini. Jadi dua lembaga ini harus menjalankan fungsinya secara baik. Sebagai contoh adalah satu, presiden itu memiliki kekuatan. Dia fixed term, tidak bisa dia dijatuhkan sewaktu-waktu. Karena itu dia dijamin 5 tahun. Kalau mau dijatuhkan pakai impeachment. Impeachmentnya itu pun tidak hanya melibatkan DPR, tapi juga DPD dan lembaga MPR. Sehingga dia aman di situ. Tidak seperti sistem pemerintahan parlementer yang jatuh bangun. Sekarang pertanyaannya adalah apa masalahnya
kalau semua anggota DPR misalnya beroposisi terhadap pemerintahan, tidak ada program pemerintahan yang akan terganjal. Karena misalnya kalau APBD atau APBN ya dalam konteks nasional tidak disetujui digunakan APBN tahun sebelumnya. Dan tidak pernah terjadi presidennya APBN itu tidak disetujui. Oke. Jadi mengada-ngada menurut saya MK ketika mengaitkan penguatan sistem ini hanya melihat dari berapa besar dukungan ya presiden di parlemen, mengada-ngada. Termasuk juga penguatan sistem presidensil dikaitkan dengan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik itu ya alat utamanya sobat era sekalian adalah parliamentary threshold. Saya setuju kalau parliamentary threshold. Dan sudah terjadi penyederhanaan. Walaupun partainya yang ikut 16 dari sebelumnya pernah 48, pernah 24 misalnya. Tetapi yang masuk ke Senayan hanya 9 partai politik. Menunjukkan bahwa ya kurang lebih begitulah jumlah partai di Indonesia ya moderat. 5-10 partai politik itu moderat. Jadi menurut saya sangat tidak relevan cara berpikir MK, tapi apa boleh buat? Dia yang berkuasa. Saya sarankan kepada rakyat Indonesia tetap saja mengajukan presidensial threshold ini ke MK sampai MK sendiri menyadari dosa-dosanya. Ya. Makin kita kritik, saya tahu, makin keras hakim-hakim konstitusi pastinya. Tetapi mudah-mudahan rakyat Indonesia juga makin terbuka matanya bahwa kita tidak lagi ada yang namanya the guardian of the constitution, yang adanya adalah the guardian of oligarki, penjaga oligarki. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Saya tidak oke, coba kita bacakan sedikit ya. Sahabat era sekalian, pendapat Sobat RH yang ada di sini, dan terima kasih yang sudah masih menonton. Ya masih menonton, sudah bukan. Yang masih menonton walaupun saya live-nya menjelang pukul 3 dini hari karena saya bernafsu sekali untuk membahas soal ini. Itu saja MK, nggak ada argumentasi lain. Argumentasinya hanya memperkuat sistem presidensil, indikatornya adalah dukungan kursi terhadap presiden. Padahal sekarang semua partai politik itu mendukung presiden, dan lucu, itu nggak ada kaitannya dengan presidensial threshold. PAN dan Gerindra dukung belakangan, it's okay, nggak ada masalah, ya kan? Atau sebaliknya misalnya Jokowi pada periode pertama didukung juga oleh partai-partai setelah perhelatan, yaitu misalnya Golkar, nggak ada masalah juga. Di tengah jalan, kemudian PAN pernah bergabung juga, nggak ada masalah. P3 juga bergabung belakangan, nggak ada masalah juga. Jadi sangat aneh argumentasinya sebenarnya. Oke. LBP, Liga Boykot Pemilu ya. Dukung PKS, jangan tengah memunculkan lebih banyak capres ya. Ya menurut saya logika PKS juga tidak akan diterima oleh MK. Bang RH undang Ustadz Adi Hidayat dong. Nanti kita undang ya, tapi sulit dia. Kalau sudah pakai asisten dan lain sebagainya sulit ya. Ini mohon maaf ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat kecil tambah gregetan terhadap MK, apalagi adik ipar Jokowi sebagai ketua MK. Assalamualaikum Bang Refli Harun, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah ya. MK sudah menjadi mahkamah. Maaf ya, bubarkan saja. Sehat selalu Bang Refli, senang melihat antum bersama Habibana Habib Bahar bin Smith. Semoga keluarga Bang Refli sehat walafiat. Semoga channel ini makin keren, cerdas. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih banyak. Saya dari Sulsel sudah sejak 2 tahun lalu jadi subscriber Bang Refli. 2024 Rizal Ramli presiden atau Rocky Gerung dapat hidayah dan jadi presiden ya. MK memutuskan keputusan yang asumsi. Ya jelaslah. Dia berasumsi ya. Bayangkan, hal yang pasti digantinya, diargumentasinya dengan asumsi. Luar biasa ya. Jadi sama sekali tidak ada disiplin dalam menafsirkan konstitusi. Harusnya disiplin ya. Pasal 6A ayat 2 itu diuraikan. Mulai dari textual interpretation, systematica interpretation, kemudian historical interpretation, baru kemudian bergerak bagaimana
memaknai pasal 6A ayat 2 itu sehingga kompatibel dengan presidensial threshold atau tidak. Ini main selonong boy aja dia pakai memperkuat sistem presidensial yang menurut saya asumsinya keliru juga. Jadi seolah-olah memperkuat sistem presidensial itu memperkuat presiden. Enggak begitu. Memperkuat sistem presidensial itu adalah kita menghadirkan dua lembaga yang sama kuat dan efektifnya dalam ranah eksekutif dan legislatif. Eksekutif ya yang kuat berhadapan dengan legislatif yang kuat pula. Nah, sesama mereka ada yang namanya check and balances system. Check and balances inilah yang kemudian membuat effectiveness sistem pemerintahan presidensial yang didesain tidak akan deadlock. Contoh misalnya, kalaupun semua anggota DPR menolak RAPBN, presiden bisa menggunakan APBN tahun lalu. Kalau semua anggota DPR misalnya menolak persetujuan rancangan undang-undang, presiden bisa mengeluarkan perpu. Memang perpu mendapatkan persetujuan DPR, tapi pada masa sidang berikutnya kan sudah bisa dilaksanakan apa yang diinginkan presiden. Oke? Jadi tidak akan ada yang namanya deadlock dalam presidensial system kita, dan kuat atau tidaknya presidensial system kita kalau dalam perspektif eksekutif ya bergantung siapa yang berkuasanya. Ingat, walaupun didukung 7%, SBY periode pertama jauh lebih kuat dibandingkan SBY periode kedua. Padahal SBY periode kedua itu didukung lebih banyak kursi, 26%. Sementara periode pertama, kenapa? Karena SBY didampingi oleh JK yang lebih efektif ya dalam melakukan lobby-lobby politik dan tentu saja dia punya kewibawaan tertentu. Jadi saudara sekalian, menurut saya omong kosong apa yang disampaikan MK mengenai memperkuat sistem pemerintahan presidensial lalu mengaitkannya dengan presidensial threshold. Mohon maaf ya, dan respect kepada Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang masih bertahan dengan pendapatnya bahwa presidensial threshold bertentangan dengan konstitusi. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.